Para sahabat saya di seluruh Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Alex Chandra Malau di channel Alex Malau. Anies Baswedan, gubernur terpilih dan menang mutlak pada Pilkada 2017 yang lalu. Kita harus mengakui bahwa Pak Anies Baswedan adalah gubernur terpilih dan sah untuk memimpin DKI Jakarta. Namun seringkali beliau disorot apapun yang dikerjakannya di Jakarta. Program apapun yang dibangunnya selalu menjadi sorotan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa dan pencalonan serta yang dikalahkannya pada Pilkada 2017 yang lalu. Kita tahu pada pemilihan yang kedua, head to head antara Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno, kemudian Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saipul. Hasilnya menunjukkan bahwa 3.240.987 suara memilih Anies Baswedan Sandiaga Uno sebagai gubernur DKI Jakarta. Lantas apapun yang menjadi programnya adalah pilihan dari 57,96 suara yang dimenangkan oleh pasangan ini. Banjir 2018, 2019, 2020 dan Februari 2021 yang saat ini banjir lagi di Jakarta. Banyak media menyoroti keadaan banjir di 2021 ini. Ya, kita tahu sebagai kepala daerah tentu memberikan opini dan juga penghiburan atau menenangkan warganya. Ya, meskipun 2.350.366 suara yang memilih Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saipul dan dinyatakan kalah, ya harus terima, inilah gubernur DKI Jakarta. Masalah kemampuan mengatasi banjir, masalah menata kota, memberikan warna-warni di sana sini, di perumahan, di atap rumah, di bawah jalan tol atau jalan layang, ya harus terima, warga Jakarta harus terima. Karena Pak Anies Baswedan adalah gubernur terpilih dan pilihan rakyat mayoritas di Jakarta. Lantas apa yang terjadi jika Pak Basuki Cahayapurnama memimpin untuk kedua kali Jakarta? Ya, kita tidak tahu. Yang salah siapa? Apakah Pak Anies Baswedan? Apakah rakyat yang 3.240.987 jiwa yang memilih, atau Basuki Cahayapurnama yang terkena kasus penistaan agama pada saat menjelang Pilkada DKI Jakarta? Rakyat tentu tahu memilih, tahu memilah mana kasus yang diangkat sehingga harus mempersulit kemenangan Basuki Cahayapurnama pada Pilkada di 2017 itu. Dan harus kita akui, dengan kekalahannya itu Pak Basuki Cahayapurnama pun dipilih menjadi
komisaris utama. Mungkin kalau beliau jadi gubernur tidak akan mencapai posisi komisaris utama di perusahaan di BUMN terbesar di Indonesia ini. Dan saya yakin percaya itu. Jadi untuk itu, apapun yang terjadi di Jakarta, apapun program-program Pak Anies Baswedan, nikmatilah, dukunglah gubernurmu, dan harusnya kawallah pekerjaan-pekerjaannya. Jika ada hal yang merugikan, silakan kumpulkan datanya, tempuh secara jalur hukum. Kalau ada, dan kalau tidak ada ya sudah, syukuri. Memang beginilah dulu pola kepemimpinan DKI Jakarta. Ya. Jadi pelajaran bagi siapapun yang berbeda agama, janganlah menista agama yang lain. Bukan terkait untuk maju di pilkada atau pemilihan apapun itu, menista agama itu tidak bagus. Ini contohnya. Karena Pak Basuki Cahayapurnama mengutip surat dari kitab sucinya Pak Anies Baswedan, ya itu menjadi disangkakan penistaan. Ya sudahlah, sudah terjadi. Jadi bagi agama lain pun jangan coba-coba menista. Ya saya herankan yang sampai saat ini Ustadz Abdul Somad itu menista agama Kristen yang mengatakan salib Yesus itu ke kiri apa ke kanan belum diselesaikan, belum tuntas ya. Ya, walaupun begitu ya itulah dulu nasib Kristen. Ustadz Abdul Somad menghina atau menista agama Kristen itu tidak dipenjara, ya sudahlah, dan tidak diusut, ya sudahlah ya. Sudahlah. Ya sebagai orang yang akan bertarung di pilkada merebut kursi gubernur DKI Jakarta ke depan, marilah kita dengan bijak memilih pemimpin yang mampu mengayomi, yang mampu menghargai, yang mampu membawa ibu kota negara Republik Indonesia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih sempurna, hingga semua program-program untuk perbaikan DKI Jakarta dapat terlaksana tanpa melukai siapapun. Saya yakin jika Pilkada 2022 dilakukan, sungguh gampang membenahi DKI Jakarta. Dengan niat yang tulus untuk memperbaiki dan mengikuti kinerja dari gubernur yang lama, yang pro rakyat, yang bisa dinikmati orang banyak, itulah ikuti dan buatlah program yang bisa juga dinikmati banyak orang. Artinya dinikmati itu bermanfaat bagi banyak orang, bisa dipakai banyak orang, bukan hanya untuk cuci mata atau menghias sesuatu lantas itu menjadi program unggulan, bukan. Artinya kalau memang DKI Jakarta itu butuh normalisasi sungai, ya sudah lakukan normalisasi sungai. Kalau memang moda transportnya harus ditingkatkan, ya sudah harus ditingkatkan. Dan juga DKI Jakarta itu adalah miniaturnya Indonesia. Di sana terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan. Harus mampu merangkul semuanya ini agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar suku, agama, ras, dan golongan di sana. Itu masukan dari saya bagi warga Jakarta dan Indonesia yang saat ini
merasa terganggu atau merasa tidak enak melihat keadaan Jakarta, banjir tidak teratasi, dan normalisasi sungai belum bisa dilakukan untuk mengatasi banjir ini, ya sudah, kita nikmati saja kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Harus kita syukuri. Beginilah dulu ibu kota negara kita dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan di kepemimpinan berikutnya, siapapun nanti pemenangnya, siapapun yang memimpin Jakarta, menjadi lebih baik. Salam dari saya, Alek Malau. Salam toleransi, saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati.